Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kami dari kelompok 2 pada penugasan kali ini akan mengusung konsep Focus Group Discussion FGD dengan tema terkait dengan akuntabel yang judulnya adalah akuntabel 100% itu realistis atau sekedar slogan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Mas Alif Arifin, Mas Amando Dolok Saribu, Mas Andi Muhammad Alfian Arafat, Mbak Anggi Anggreni, lalu Arbi Andriawan, dan Mbak Atiyah Hanifah Nabilah. Untuk role pada FGD kali ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada role pro sebagai pelaksana kebijakan publik atau ASN. Di sini ada Mas Alif, Mas Anggi, dan Mbak Atiyah. Lalu ada role kontra, di sini sebagai masyarakat sipil ada Mas Alfian dan Mas Amandu. Selanjutnya sedikit pembukaan terkait dengan topik FGD pada kali ini, yaitu adalah akuntabel. Nilai akuntabel adalah salah satu dari core value berakhlak ASN, yang mana ini menekankan pada pertanggungjawaban atas setiap tugas, keputusan, dan dampaknya untuk masyarakat serta negara. Tapi di sini ada pertanyaan, yaitu apakah memang akuntabilitas ini bisa dijalankan 100% dalam praktik kerja, terutama di lingkungan birokrasi yang kompleks, ataukah hal tersebut hanya akan menjadi slogan ideal? Mungkin saya akan memulai untuk mempersilahkan tim pro, silakan memberikan pendapatnya. Baik, Mas Armi, terima kasih. Langsung saja, saya sebagai salah satu ASN akan fokus menyampaikan bahwa akuntabel itu bukan hanya slogan, tetapi ini tuh realistis dan sudah menjadi bagian dari sistem kerja kita. Eh, Akuntabel atau akuntabilitas bukan sekedar idealisme, tapi sudah diatur secara eksplisit tuh di dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Nah, ini menegaskan bahwa setiap ASN wajib melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Eh, Akuntabel juga bukan bukan berarti tidak pernah salah ya, tapi berarti setiap tindakan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Eh, Kami dituntut untuk menjalankan proses, hasil, dan dampak kepada publik dan lembaga pengawas. Jadi, sebagai ASN, saya tidak melihat tuh akuntabel sebagai slogan saja. Saya melihatnya sebagai komitmen nyata yang sudah dijalankan dan terus diperkuat. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat yang disampaikan Mas Alif. Selanjutnya mungkin tim pro bisa menambahkan lagi terkait dengan akuntabilitas ini. Baik, terima kasih. Saya juga di sini akan menjelaskan dari pandangan saya sebagai ASN, mengapa akuntabel 100% ini bukan hanya sekedar slogan. Karena akuntabilitas ini bukan berarti di sini sempurna, itu tanpa adanya kesalahan atau semuanya benar, melainkan akuntabel di sini tuh komitmen penuh untuk kita bertanggung jawab secara transparan dan jujur atas setiap tindakan atau tugas dan keputusan yang kita buat sebagai ASN. Kemudian di dunia kerja ASN juga akuntabilitas 100% berarti semua proses yang kita kerjakan ini dapat ditelusuri secara transparan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih atas opini tim pro. Selanjutnya akan saya lempar kepada tim kontra. Silakan tim kontra memberikan pendapatnya. Baik, izin menanggapi Bapak Moderator. Saya di sini sebagai pengamat kebijakan. Eh, Menurut saya sendiri, saya masih skeptis dengan kata yang disebut akuntabilitas itu sendiri. Menurut saya, akuntabel di sini masih sebatas di atas kertas ya, di mana sistemnya memang sudah dibuat dan dibuat secanggih mungkin, tapi masih sebatas formalitas saja menurut pandangan saya. Di mana contohnya, laporan kinerja dibuat masih sebatas formalitas atau copy paste aja dan bahkan mungkin bisa dimanipulasi isi laporannya. Dan
kadang orang yang rajin bisa kalah sama orang yang dengan tanda kutip dekat sama atasan. Jadi dari pandangan saya, akuntabilitas di sini masih sebatas slogan. Terima kasih Mas Alfian atas pendapatnya. Mungkin pada sesi awal ini akan ditutup oleh pendapat tim kontra. Dipersilakan. Tim pro, dipersilakan. Mohon maaf dari Mbak Atia. Baik, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih juga dari Mas Alfian sebagai pengamat kebijakan. Memang mungkin kami juga tidak menutup mata apabila ada ditemukan isu-isu atau laporan seperti itu. Tapi praktik yang sudah disebutkan Mas Alfian pastinya bukan prosedur resmi dari kami sebagai ASN, pelayan publik. Jika memang terjadi suatu pelanggaran seperti itu, kami pun sebagai ASN terbuka dan pelanggaran itu bisa kami pastikan itu tidak mewakili seluruh ASN secara keseluruhan. Kami, saya mewakili ASN juga bisa menegaskan kembali akuntabel itu bukan hanya slogan, tapi memang realita yang bisa 100% kami tegaskan yang dan merupakan integritas yang bisa kami tegakkan setiap harinya. Di sini juga sebagai ASN, semua proses pelayanan publik itu sudah memiliki SOP yang jelas, juga dibuatkan sistem digital, transparansi, dan adanya pengawasan yang berlapis. Pegawai ASN juga bekerja dengan integritas penuh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang seperti yang sudah disebutkan tadi, dan jika ada penyimpangan dari oknum-oknum, kami pastikan akan ada sanksi tegas agar nilai akuntabel ini tetap terjaga. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas opini yang diberikan Mbak Atia dari tim Pro. Itu menutup sesi awal pada FGD kali ini. Kita akan melanjutkan pada sesi akhir FGD yang mana saya meminta untuk baik tim Pro maupun tim kontra memberikan pendapat-pendapatnya. Jika tadi di sesi awal kita memberikan opini-opini dari pribadi, di sini saya meminta dari tim pro dan tim kontra memberikan opini yang konkret terkait dengan hal-hal yang memang terjadi ataupun hal yang memang sudah diterapkan. Mungkin bisa dimulai dari tim kontra, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Seperti yang saya bilang tadi, memang benar sistemnya sudah dibuat secanggih mungkin ya, dan memang ada pengawasan seperti yang katakan. Tapi bagaimana jika contoh ya yang saya lihat di lapangan, ada proyek dan ada hmm, tekanan dari atasannya langsung untuk menyesuaikan data sesuai dengan keinginannya. Nah, itu bahkan atasannya sendiri yang langsung memerintahkan apakah sesuatu itu disebut akuntabilitas. Saya rasa di sini yang saya tekankan adalah bahwa eh, nilai atau budaya itu masih memegang yang lama. Walaupun sistemnya canggih, tapi jika tidak dibarengi dengan nilai-nilai dan budaya yang baru dibuat, akan tetap sama saja. Terima kasih Mas Alfian atas pendapatnya. Mungkin bisa ditanggapi oleh tim pro, persilakan. Baik, Mas. Kalau kalau menurut saya, eh, dari sisi internal, kita itu perlu memperkuat pemahaman pegawai tentang jenis yang tadi disampaikan untuk lebih berintegritas lagi. Kemudian dalam tindakan dan upaya kami, kita juga itu memiliki instrumen nyata seperti pembuatan SKP berbasis kinerja yang mana ini itu mengukur kinerja pegawai secara objektif, memastikan pembinaan yang tepat dan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Kita punya juga tuh sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Nah, ini itu adalah tindakan upaya untuk menghindari kejadian seperti Mas Alfian sampaikan tadi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Alif atas pendapatnya. Mungkin dari tim pro bisa menambahkan lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alfian dan Mas Alif.
Baik, terima kasih. Jadi mungkin dari sisi kami berusaha terus untuk menanamkan core value pada setiap ASN, salah satunya akuntabel, sehingga mungkin salah satu contoh konkretnya itu supaya ASN ini dapat menghindari konflik-konflik kepentingan pribadi. Jadi yang seharusnya berlaku ASN yang pro akuntabel ini tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, termasuk yang tadi dijelaskan oleh Mas Andi karena kepentingan oleh atasannya, sehingga ASN ini diharapkan dapat menjaga integritasnya dalam setiap mengambil keputusan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Anggi atas pendapat yang diberikan. Selanjutnya mungkin untuk pendapat terakhir dari tim kontra, saya meminta untuk penegasan terakhirnya, lalu untuk tim kontra saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya sendiri mengapresiasi atas sistem yang sudah dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas itu sendiri serta pengawasannya. Tapi yang saya tekankan adalah perlu adanya peningkatan juga pada nilai dan kebudayaan kerja itu sendiri. Di mana tidak tidak cuma untuk bawahannya, tetapi juga untuk atasannya sendiri. Karena atasan sangat berpengaruh juga terhadap akuntabilitas itu sendiri. Saya kira itu saja yang saya tekankan terhadap nilai dan kebudayaan kerja. Terima kasih Mas Alfian. Selanjutnya untuk tim pro, mungkin penegasan terakhir bisa diberikan oleh Mbak Atia. Saya persilakan. Baik, baik, terima kasih moderator. Mungkin terakhir dari tim Pro, kami kami memahami bahwa praktik ini mungkin pernah terjadi di masa lalu, bahkan seperti yang disampaikan tadi masih ada di sebagian tempat. Namun, secara prinsip manipulasi data tentunya bertentangan dengan nilai akuntabel yang menjadi dasar kerja ASN. Saat ini telah ada aturan yang jelas serta perlindungan hukum bagi ASN yang menolak perintah yang melanggar aturan. Jadi dari atasan maupun bawahan itu sudah tidak bisa uh, melakukan budaya lama ini lagi dengan memanipulasi data. Serta contoh konkret juga diberlakukan di instansi-instansi diterapkan laporan secara elektronik dan audit secara digital sehingga data-data yang diunggah itu tidak bisa diubah secara sepihak tanpa meninggalkan jejak elektronik. Mungkin ini salah satu bukti nyata bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada slogan, kita terus mewujudkan dan melakukan setiap perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan baik untuk mewujudkan mekanisme yang melindungi kebenaran data dan integritas ASN, yaitu beralat salah satunya akuntabel. Mungkin demikian moderator. Terima kasih atas penyampaian penegasan terakhir dari tim pro. Mungkin kita sudah masuk pada sesi akhir diskusi kita pada sesi kali ini. Saya di sini sebagai moderator izin untuk menyimpulkan. Saya mulai dari beberapa isu-isu yang disampaikan oleh tim kontra. Dari tim kontra di sini menyampaikan beberapa hal yang mana pada intinya adalah ada beberapa hal yang menjadi isu ataupun penekanan dari tim kontra, yaitu terkait akuntabilitas ini adalah tekanan sosial dan budaya kerja yang mungkin membuat proses akuntabilitas ini tidak bisa berjalan secara 100%. Lalu yang kedua adanya sanksi yang tidak tegas, yang mana ini juga semakin mendukung lagi tidak berlangsungnya proses akuntabilitas secara transparan juga. Lalu yang ketiga ada sistem birokrasi yang lambat dan kurang responsif, yang mana pada muaranya akhirnya ini menyebabkan potensi-potensi untuk bisa terjadinya gratifikasi. Lalu untuk tim Pro sendiri memberikan beberapa pernyataan bahwa yang pertama akuntabilitas adalah pondasi kepercayaan publik, sehingga eh, akuntabilitas itu adalah hal yang 100% merupakan target etis minimum, yang mana ini harus diraih 100% dan bukan merupakan sebuah idealisme kosong. Yang kedua, hal terkait dengan akuntabilitas ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti penyusunan laporan dengan jujur, hadir tepat waktu, tidak memanipulasi data, hingga menyampaikan temuan di lapangan apa adanya. Semua adalah bentuk nyata dari akuntabilitas. Yang ketiga adalah didukung dengan adanya regulasi dan teknologi yang sudah ada pada saat ini, mulai dari sistem SKP, sistem audit
secara digital, dan hal-hal yang berbasis teknologi dan juga regulasi, yang mana pada saat ini sudah diterapkan untuk mendukung akuntabilitas eh, 100%. Di sini saya izin menyimpulkan dari seluruh pendapat tim pro dan tim kontra, yang mana pada intinya untuk nilai akuntabel ini memang sebenarnya sudah dijalankan oleh pemerintah ataupun ASN, tapi tidak menutup kemungkinan memang masih ada oknum-oknum yang masih eh, tidak bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya ataupun kurang akuntabel, yang mana itu yang masih ada terjadi. Tapi pada saat ini dari pemerintah sendiri sudah membenahi diri, yang mana dimulai dari sistem rekrutmen menggunakan sistem meritokrasi, yang mana itu mempersempit lagi proses penyaringan untuk mendapatkan bibit-bibit unggul yang akan menjadi pelayan masyarakat. Lalu terkait dengan hubungan pemerintah dan juga masyarakat, masyarakat di sini berhak dan berkewajiban memberikan kritik dan masukan untuk pemerintah jika memang itu ada hal-hal yang menyimpang. Tapi di satu sisi, masyarakat juga harus memberikan apresiasi jika memang pemerintah sudah mulai berbenah ataupun menjadi ke arah yang lebih baik. Dan di sini pemerintah ataupun di sini ASN juga eh, berhak dan berkewajiban untuk menerima masukan dan kritik yang diberikan oleh masyarakat, yang mana itu bersifat membangun ataupun memberikan masukan agar sistem pemerintahan, birokrasi ataupun sistem manajemen ASN itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian fokus grup discussion pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.